Salam jumpa. Video pembelajaran kali ini membahas penyelesaian mekanika statistik tentu pada gelagar menerus menggunakan metode slope reflection. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan metode slope reflection adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan apakah struktur tersebut bergoyang atau tidak bergoyang dengan cara mengetahui jumlah derajat kebebasan. Kedua, hitung momen jepit pada masing-masing bentangan. Ketiga, nyatakan masing-masing ujung batang dalam fixed end moment. Keempat, tentukan persamaan momen akhir berdasar keseimbangan titik. Kelima, hitung besarnya putaran sudut berdasarkan langkah 4. Keenam, substitusikan nilai putaran sudut ke dalam persamaan momen sehingga diperoleh momen jepit akhir. Ketujuh, untuk bentuk cantilever maka momen jepit sama dengan momen akhir. Terdapat dua persamaan umum putaran sudut, yaitu untuk struktur tanpa goyangan dan untuk struktur dengan goyangan. Berikut ini sebuah contoh soal dengan gelagar menerus. Ada tiga bentang AB, BC, dan CD dengan bebanan sebagai berikut seperti pada gambar. Pertanyaannya adalah, yang pertama, hitung reaksi tumpuan. Kedua, gambarkan bidang momen. Ketiga, gambarkan bidang gaya lintang. Langkah pertama adalah tentukan jenis struktur apakah tanpa goyangan atau dengan goyangan menggunakan persamaan N sama dengan 2J kurang M tambah 2F tambah 2H tambah R. Yang mana J adalah jumlah join, kemudian M jumlah batang, F jumlah tumpuan jepit, H jumlah tumpuan sendi, dan R jumlah tumpuan roll. Dalam soal ini, jumlah join ada 4, yaitu di titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kemudian jumlah member atau batang harus dibatasi oleh 2 join. Di soal ini ada 3, yaitu batang AB, batang BC, dan batang CD. Kemudian tumpuan jepit ada 1, yaitu di titik D. Kemudian untuk tumpuan sendi ada 3, yaitu di titik A, titik B, dan titik C. Dalam soal ini tidak terdapat tumpuan roll, sehingga nilai R sama dengan 0. Jika dihitung, akan diperoleh angka atau hasilnya sama dengan minus 3. Karena N sama dengan min 3, kurang dari 0, maka struktur tersebut adalah struktur tanpa goyangan. Tetapi apabila nilai N sama atau lebih besar dari 0, maka struktur adalah struktur dengan goyangan. Langkah kedua, menghitung momen primer. Pada metode slope reflection, semua tumpuan itu dianggap tumpuan jepit dalam perhitungan momen primer, sehingga di tumpuan A, B, dan C yang dalam soal adalah tumpuan sendi dianggap tumpuan jepit. Jadi semua tumpuan jepit fixed end moment. Kemudian ada momen yang bekerja pada batang AB, BC, dan CD. Perjanjian tanda adalah untuk arah momen yang searah jarum jam itu akan bernilai positif. Sebaliknya, jika arah momen berlawanan jarum jam, bertanda negatif. Perhatikan batang AB, MAB, momennya berlawanan jarum jam sehingga tandanya negatif. Pada batang AB bekerja beban merata sebesar 20 kg per meter, sehingga apabila dihitung dengan menggunakan persamaan ini, diperoleh hasil min 52,083 kg meter. Untuk MBA, karena arahnya searah jarum jam, maka tandanya bernilai positif. Ya. Kita masukkan angka Q sama dengan 20, L sama dengan 10, 5 tambah 5, maka diperoleh momen primernya sebesar 114,583 kg meter. Kemudian pada batang BC bekerja beban terpusat sebesar 75 kg.
MBC, arah momen berlawanan jarum jam sehingga bertanda negatif. Rumus yang digunakan adalah P dikalikan A dikalikan B kuadrat dibagi L kuadrat, di mana A adalah ini B, sehingga akan jika dimasukkan angka-angkanya P 75 kg, A sama dengan 3, kemudian B sama dengan 6, L-nya sama dengan 9, 3 tambah 6, maka diperoleh hasil minus 10 kg per meter. Kemudian MCB dihitung dengan persamaan ini akan diperoleh hasil 50 kg meter. Selanjutnya pada batang CD bekerja dua jenis beban, yaitu beban terpusat 50 kg dan beban merata 25 kg per meter. MCD arahnya berlawanan jarum jam sehingga bertanda negatif. Yang pertama untuk beban merata Q 25 kg per meter, kita gunakan persamaan ini 1/12 QL kuadrat, kita masukkan angkanya, kemudian dikurangi dengan beban terpusat min P dikalikan A dikalikan B kuadrat dibagi L kuadrat. Ini apabila kita hitung akan diperoleh hasil min 375 kg meter. Selanjutnya di titik D MDC kita masukkan dalam persamaan, akan diperoleh angka 375 kg meter. Pada batang CD beban yang bekerja adalah simetris sehingga nilainya sama besar tetapi berlawanan arah. MDC searah jarum jam sehingga bertanda positif. Langkah ketiga, kita nyatakan momen primer dalam persamaan slope deflection tanpa goyangan. EI ini dianggap 1. MAB, momen primer AB ditambah 2EI dibagi L dikalikan 2 theta A ditambah dengan theta B. Kita masukkan momen primer MAB minus 52,083. Kemudian angka kekakuannya ada 2i di soal sebelumnya, sehingga ini bisa dihitung 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 dibagi 10 0,8. Kemudian theta B juga dihitung, kita dapatkan 0,4 theta B. Nah, untuk momen-momen selanjutnya bisa dimasukkan angkanya MAB, MBA, kemudian MBC, MCB, MCD, dan MBC. Momen primer diperoleh dari perhitungan pada langkah sebelumnya. Selanjutnya kita tentukan joint condition. Kita misalkan semua momen arah putarannya searah jarum jam sehingga bertanda atau bernilai positif. Di titik A pada batang AB, titik A itu adalah tumpuan sendi sehingga pada tumpuan sendi momen sama dengan 0. Kemudian pada titik B ada dua momen yang bekerja, yaitu MBA dan MBC. Sigma momen di titik B harus sama dengan 0, sehingga MBA ditambah MBC sama dengan 0. MBA searah jarum jam, demikian pula MBC searah jarum jam. Kemudian di titik C ada dua momen bekerja, MCB dan MCD. Keduanya searah jarum jam sehingga bertanda positif. Resultan gaya atau resultan momen di titik C harus sama dengan 0. Nah, untuk titik D karena tumpuan jepit, maka putaran sudut untuk tumpuan jepit sama dengan 0 atau theta D sama dengan 0. Kemudian pada langkah kelima kita mensubstitusikan persamaan pada langkah ketiga ke persamaan momen akhir, langkah 4. Jadi momen di titik AB, MAB sama dengan 0 karena tumpuan sendi pada bagian ujung. Kita masukkan MAB ini sama dengan 0. Kemudian yang kedua MBA ditambah dengan MBC. Ya. Ini MBA kemudian dengan MBC. Ya, sama dengan 0, kita dapatkan
angkanya seperti ini. Kemudian untuk ketiga MCB ditambah MCD sama dengan 0. MCB nilainya ini, kemudian MCD nilainya seperti ini. Apabila dihitung, kita peroleh persamaan seperti ini. Jadi terdapat 3 persamaan. Terdapat 3 persamaan dengan 3 variabel yang belum diketahui, yaitu theta A, theta B, dan theta C. Untuk mendapatkan nilai theta A, theta B, dan theta C bisa kita selesaikan dengan menggunakan beberapa metode. Bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi. Dalam hal ini lebih mudah menggunakan metode matrik. Nanti akan dibahas. Apabila diselesaikan ketiga persamaan ini, maka akan diperoleh nilai theta A sama dengan 89,11, kemudian theta B min 48,011, kemudian theta C 82,727. Selanjutnya pada langkah ke-6 kita substitusikan nilai theta yang sudah diperoleh ke dalam persamaan slope reflection. Kita masukkan MAB, kita dapatkan 0. Ini harus sama dengan 0 karena MAB pada bagian ujung adalah tumpuan sendi sehingga momennya harus sama dengan 0. Kemudian MBA kita masukkan nilai theta B dan theta A sehingga kita dapatkan hasilnya 111,818. Demikian juga MBC, kita masukkan angkanya, nilainya sama. MBA dan MBC ini harus sama tetapi berlawanan tanda. Untuk MBA positif sedangkan MBC negatif. Demikian pula untuk MCB dan MCD. Nilainya sama tetapi berlawanan tanda. Untuk MDC kita masukkan nilai theta D, theta C, theta D karena sudah diketahui tumpuan jepit maka tetanya sama dengan 0 atau putaran sudut sama dengan 0, tinggal kita masukkan theta C 1,33 dikalikan 82,727. Kita dapatkan 485,303 kg meter. Berikut adalah hasil perhitungan, kita masukkan dalam untuk memudahkan di titik A 0, kemudian MBA tadi bertanda positif, MBC negatif. Karena negatif, kita buat perlawanan arah jarum jam. Demikian pula MCB pada perhitungan sebelumnya bertanda positif, MCD bertanda negatif. Kemudian MDC bertanda positif karena arah jarum jam karena bertanda positif. Pada langkah ke-7 kita akan membuat free body diagram, yang mana pada free body diagram masing-masing batang dibuat terpisah, yaitu batang AB, kemudian batang BC, dan batang CD. Pada batang AB bekerja beban terpusat sebesar 20 kg per meter, kemudian momen yang bekerja hanya pada titik B, yaitu 111,818. 25 dan 75 adalah reaksi akibat beban sebesar 20 kg meter. 25 diperoleh dari 20 dikalikan 5 untuk panjang beban merata, dikalikan 2,5. 5 dibagi 2, 2,5, kemudian dibagi 10. Diperoleh 25. Kemudian 11,182 diperoleh dari angka 111,818 dibagi dengan panjang batang AB. AB panjangnya 10 meter. Selanjutnya 13 diperoleh dari penjumlahan 25 dan 11. Perhatikan tanda ke atas bernilai positif dan tanda ke bawah panah bernilai negatif. Ini dijumlahkan, maka diperoleh hasil 25 kurang 11,182 sama dengan 13,818. Nah,
Pada bagian ini setelah kita hitung, kita ke titik B, di mana 75 adalah diperoleh dari 20 ya, akibat beban merata dikalikan dengan 5 dibagi dengan 7,5 ya. 5 ditambah dari separuh ini dibagi dengan panjang AB didapatkan 75. Kemudian 11,182 ini akibat momen. Perhatikan antara sisi titik A dan B tandanya berbeda. Titik A ke bawah, namun titik B ke atas. Titik B ke atas karena arah momennya ke bawah sehingga harus ada yang melawan ke atas. Nah, keseimbangan gaya untuk titik B ke atas maka sebelah titik A harus ke bawah. Gaya ini dijumlahkan, ya, kita jumlahkan 75 ditambah dengan 11,182 diperoleh 86,182. Ya. Karena kedua gaya ini ke atas maka tinggal dijumlahkan. Kemudian pada batang BC ada beban yang bekerja, beban terpusat sebesar 75 kg. 50 adalah reaksi akibat beban terpusat. Demikian pula 25. 50 diperoleh dari 75 dikalikan 6 dibagi dengan panjang total panjang batang BC 9. Selanjutnya 25 adalah diperoleh dari 75 dikalikan 3 dibagi dengan 9. 12 gaya ini diperoleh dari 111 momen yang bekerja dibagi dengan panjang batang BC 9. Karena ini gaya momennya ke bawah, ini harus dilawan sebesar 12,42 untuk keseimbangan gaya dalam. Karena satunya ke atas maka sebelahnya harus ke bawah. Tapi besar gayanya sama. Selanjutnya untuk 17,155 diperoleh dari momen 154,394 dibagi dengan panjang batang BC 9. Ini ke atas untuk melawan momen ini sehingga untuk sisi kiri atau titik B itu harus ke bawah. Tapi tandanya besar momennya sama. Kemudian pada batang CD 25 dan 50 adalah reaksi akibat beban terpusat 50 kg dan beban merata 25 kg per meter. Ini diperoleh dari setengah dikalikan 50 karena bekerja di tengah bentang ditambah dengan setengah dikalikan beban merata dikalikan panjang batang CD sehingga diperoleh 25 dan 50. Totalnya sama dengan 175. Kemudian 12,866 diperoleh dari pembagian antara momen 154,394 dibagi dengan panjang batang CD. Ini ke atas, kemudian sebelahnya ke bawah. Kemudian untuk 40,442 diperoleh dari besar momen ini dibagi dengan panjang CD. Diperoleh 40,442. Ini kemudian dihitung. Gaya yang ke atas bertanda positif, ke bawah bertanda negatif. Kita jumlahkan semua diperoleh sehingga kita cek pada titik A sebesar 13,818. Kemudian pada titik B yang merupakan nanti reaksi 131,451 diperoleh dari 86 ditambah dengan 45,269 diperoleh angka 131,451. Kemudian 177 ini diperoleh dari penjumlahan antara 29,731 dan 147,424 yang akan menjadi reaksi tumpuan di titik C. Kemudian untuk titik D reaksi tumpuannya adalah sama 202,576. Ya, reaksi tumpuan seperti pada slide sebelumnya diperoleh angka seperti ini. Kemudian kita mengontrol sigma V harus sama dengan 0. Ya, pada batang AB bekerja beban merata 20 dikalikan 5. Kemudian ada beban terpusat sebesar 75 kg. Kemudian pada batang CD ada beban terpusat 50 kg dan beban merata 25 kg. 25 dikalikan 12 panjang batang CD
Ini apabila dijumlahkan maka akan diperoleh angka 525. Kemudian apabila reaksi tumpuan titik A, titik B, dan titik C dan D dijumlahkan, maka kita peroleh angka yang sama, 525, sehingga perhitungan ini sudah tepat. Selanjutnya, pada langkah ke-8, kita menggambarkan bidang momen dan gaya lintang. Gambar bidang momen diperoleh dengan metode superposisi. Perhatikan pada titik B, besar momen 111,818 yang diperoleh dari hasil perhitungan sebelumnya. Kemudian pada titik C 154,394 dan pada titik D 485,303. Gambarnya berupa garis lurus, tidak menggunakan skala, tapi harus masuk akal. Artinya 485 harus lebih panjang garisnya dibanding 154. Demikian juga untuk 111,818. Kemudian kita akan menggambarkan masing-masing bidang momen pada setiap bentang. Pada bentang atau batang AB bekerja beban merata, sehingga angka 175 ini diperoleh dari 75 yang merupakan reaksi di titik B pada bentang AB dikalikan dengan 2,5, separuh dari 5, dikurangi dengan setengah Q, 20 dikalikan L kuadrat, setengah dari 5. Kemudian pada bentang BC bekerja beban terpusat sebesar 75 kg, angka 150 diperoleh dari 50 dikalikan 3. Yang mana 50 merupakan reaksi di titik B pada bentang BC. Selanjutnya, angka 600 pada bentang CD diperoleh dari 175 dikalikan 6. 175 merupakan reaksi di titik C pada bentang CD. 6 merupakan jarak atau setengah dari bentang CD dikurangi dengan setengah Q. Q 25 merupakan beban merata dikalikan dengan 6 kuadrat. Selanjutnya, untuk menggambarkan bidang gaya lintang akan menggunakan bantuan free body diagram. Perhatikan free body diagram pada masing-masing bagian atau section batang AB, BC, dan CD. Reaksi pada masing-masing batang itu akan membantu untuk menggambarkan bidang momen pada soal seperti ini. Ya, demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.